Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak ibu sekalian, nih bapak-bapak tadi belum saya sapa. Sehat Pak? Kepanasan enggak? Mau bilang panas enggak enak, mau bilang dingin panas. Serba salah ya Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita dengarkan Habib Isa tadi bicara ayat berapa tadi Ibu? Ayat ke-10 ya? 10. Sekarang ayat? 11. 11 ya. Jadi saya melanjutkan apa yang disampaikan tadi oleh Habib Isa. Sekarang kita bahas ayat ke-11. Saya bacakan ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Panjang ya Bu? Mengas juga baca. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, Al-Hujurat ini disebut surah adab wal akhlak. Saking isinya macam-macam bicara tentang adab dan akhlak. Ya. Salah satunya adalah ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaum." Wahai orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang beriman? Kita. Kita insyaallah orang-orang beriman, ya. Apa kata Allah? La yaskhar qaumum min qaum. Jangan kalian menjelek-jelekkan, mencaci maki, merendahkan, meremehkan satu kelompok laki-laki dengan kelompok yang lainnya. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Karena kita nggak tahu bahwa di mata Allah bisa jadi yang dijelekkan jauh lebih mulia daripada yang menjelekkan. Hati-hati ya. Kita hanya melihat dohir badan, penampilan, penyampaian. Tapi hati yang bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya. Lalu kata Allah, wala nisa'um min nisa'. Juga kaum perempuan gak boleh saling menjelekkan dengan kaum perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun. Karena boleh jadi yang dijelekkan, perempuan-perempuan itu jauh lebih baik daripada yang menjelek-jelekkan. Suka nggak kita dengar begitu Bu? Di majelis taklim ada nggak yang begitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ada kalau di majelis taklim ya. Kita di majelis taklim itu ingin supaya semua di situ kita mendapatkan kebaikan. Jangan ada dosa-dosa di antara kita, itu ya. Tuh ibu-ibu tuh yang pakaiannya begitu tuh dari kelompok itu tuh dia begitu. Itu dilarang sama Allah. Ya. Ini ayat yang bilang bukan saya, bukan Habib Nabil, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu apa kata Allah? Kemudian wala talmizu anfusakum, jangan kalian memburukkan, mencaci maki, meremehkan diri kalian sendiri. Ini alangkah indahnya ini. Kita nunjuk orang lain itu Bu, kalau kita nunjuk orang gimana? Ini kan? Ini jari kita satu nunjuk kepada orang, yang tiga nunjuk kemana? Ya kan? Sadar nggak itu? Ya? Jadi maha benar Allah yang menyebutkan begitu. Wala talmizu anfusakum. Kamu nunjuk orang itu tiga jari nunjuk kepada dirimu. Lalu satu jari sisanya apa? Memperkuat yang tiga. Ada satu jarinya begini, nembak namanya. Kalau begini nembak. Tapi pasti begini, artinya apa? Menguatkan yang tiga ini. Ya, diri kita itu 3 kali lipat daripada orang kalau kita mau evaluasi, gitu tujuannya. Ya, maka kata Allah wala talmizu anfusakum. Ya,
Kemudian wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling panggil memanggil dengan gelar yang jelek. Apa tuh misalnya? Ya, karena dia jalannya begini. Hei pincang, pengkor, ya, dan seterusnya. Itu saring panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Gak boleh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan dengan panggilan jelek setelah kalian beriman. Jadi ini mengakibatkan kefasikan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita manggil keburukan padahal kita sudah beriman, itu termasuk perbuatan fasik kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kalau kita enggak taubat, maka kita termasuk orang yang zalim. Bapak Ibu sekalian, apa sebab turunnya ayat ini? Sababun nuzulnya. Yang pertama, ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah satu kelompok ya dari Bani Tamim datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu melihat Nabi Muhammad dikelilingi oleh beberapa sahabat. Ada Bilal bin Rabah al-Habsyi, ada Khabbab ibn al-Arth, ada Salman al-Farisi, ya, ada lagi Zaid bin Harithah. Lagi berkumpul sama Nabi SAW. Itu sahabat-sahabat yang miskin. Bapak Ibu tahu, ya? Oh, Bilal, ya bekas budak hamba sahaya. Ya kemudian juga Salman dari orang Majusi, bukan orang ini asalnya, kemudian beriman dan seterusnya itu orang-orang miskin. Lalu orang-orang Bani Tamim itu bilang, wahai Muhammad, sahabat-sahabatmu ini cuman orang kaya begini. Ya. Cuman orang kayak begini, maksudnya tuh orang-orang miskin begini gitu. Lalu turun ayat ini. Ya. Itu yang pertama, sababun nuzulnya. Sababun nuzul yang kedua adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tahu istri Nabi ada berapa? Ada? Iya 11. Dicerai kemudian sisanya ada 9. Di antara yang 9 itu ada seorang wanita Yahudi. Namanya Sofiyah binti Huyai al-Akhtab. Sofiyah ini bapaknya namanya Huyai al-Akhtab. Pendeta Yahudi, orang Bani Nadir, pimpinan kelompok Bani Nadir. Diperangi sama Nabi, dihancurkan karena berkhianat. Anaknya dinikahi sama Nabi setelah masuk Islam tentunya, ya, supaya tidak ada permusuhan, gitu ya, anak pimpinan kabilah. Ketika kemudian Sofiyah ini dibawa sama Rasul jadi istri Rasul, wanita Arab itu ngeledek dia. Kalau lewat itu, hei perempuan Yahudi, hei anak Yahudi. Lalu Sofiyah lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa enggak kamu jawab? Gimana jawabnya ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih tahu bapak saya adalah Nabi Harun, paman saya Nabi Musa, suami saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu siapa? Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan kepada kita enggak boleh kita meledek orang lain, ya, karena bisa jadi orang yang diledek jauh lebih mulia dari kita, dan yang tahu kemuliaan yang hakikat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ayat ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini kadangkala ya Habibi, di lingkungan kita ya, Bu, dalam lingkungan tempat tinggal kita kadangkala memberikan sebutan atau sebutan nama yang nggak baik itu udah jadi hal yang biasa, Bib. Misalnya maaf banget punten. Kalau Item dipanggil si Item tuh, si Keling. Kadang yang lebih parah manggilnya Cemong. Ya Allah. Kayak gitu tuh termasuk nggak sih, Bib? Termasuk nggak sih, Bib, itu memberikan julukan yang jelek terhadap seseorang? Tapi nanti Habib akan jawab juga sekalian. Siapa yang mau nanya angkat tangannya. Mana yang di belakang, silakan Ibu yang di belakang. Iya, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Neng Umi Nur Hasanah dari Majlis Talim Baitus Salam Jati Asih. Izin bertanya, Habib. Silakan. Apakah hinaan di kolom komentar medsos termasuk di dalam ayat ini?
Dan apabila jika kita ikut menekan tombol like pada komentar inti, bagaimana? Mohon penjelasannya Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pencet, saya sih nggak nge-share, cuman pencet tombol like doang. Itu ikut dosa nggak Bib? Nah loh, saya sering Bu kayak gitu. Silakan ya Habib, Fadl. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi dunia kita sekarang adalah dunia medsos. Ya, apa-apa biasanya kita sharingnya melalui medsos. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, ayat ini ada beberapa hukum. Pertama ada musukhriyah, nggak boleh kita mencela. Sukhriyah itu melakukan, menyampaikan sesuatu yang bikin orang ketawa. Tapi orang yang diomongin nggak suka. Dalam satu kesempatan ada istri Nabi yang pernah bilang begini, sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang istrinya yang lain. Cukup nggak bagi kamu si fulanah yang dia nggak bilang pendek, tapi pakai isyarat. Lalu dijawab sama Nabi Muhammad SAW, laqad qulti kalimatan lau muzijat bima'il bahr lamazajathu. Ya, hadis yang sahih. Riwayat Abu Dawud dan Turmudi. Kata Nabi SAW, kamu itu sudah ngucapin sesuatu, satu kata yang kalau dicampur sama seluruh air lautan, lautan itu akan berubah warnanya. Karena satu kata, cuman bilang begini. Jadi tadi mungkin Ustaz David menyampaikan, pendek apa ini, nggak boleh itu, ya. Jangankan ngomong begitu, kita cuman pakai isyarat gitu aja udah nggak boleh. Tadi isyarat orang pincang begitu, ya, hidungnya pesek terus kita jalan begini-begini, ya, hidungnya mancung diginiin misalnya. Atau maaf Habib, kadang-kadang jadi nama, dia lebih dikenal dengan julukan itu ketimbang nama aslinya Bib. Gitu. Ya, kadang-kadang, ya maaf ya, ini introspeksi diri aja, atau mungkin bahan muhasabah aja di dalam lingkungan. Lebih kenal namanya misalnya, maaf banget punten, misalnya si Item, atau misalnya si Cemong, nama aslinya orang nggak ada yang tahu gitu malah. Gitu-gitu gimana Bib? Ya, jadi benar, ini pertanyaan bagus. Di dalam hadis itu ada orang-orang yang dikasih nama dengan nama julukan yang jelek tapi dia suka. Ada misalnya Al-A'ma, si buta, tapi dia bangga dengan itu. Allah kasih dia ujian sampai dia buta, dia ahli hadis, gitu ya. Ada lagi misalnya Al-Asam, tuli, gitu ya, tapi dia ahli hadis. Kalau itu dia nyerido, nggak marah, nggak ini, maka masih dibolehkan. Itu yang manggil begitu, asal dia tidak marah. Tapi kalau dia marah, makanya ayatnya wala tanabazu. Bukan wala nabes. Nabes itu artinya mencela. Tapi tanabus artinya saling. Biasanya kalau orang bilang, hei krempeng, dia balas, hei gendut. Iya kan? Jadi tanabus itu saling ya. Saling menjelekan. Itu nggak boleh. Nah, termasuk misalnya tadi itu wala talmizu anfusakum, jangan kamu jelekan dirimu sendiri gitu kata Allah. Itu di surat yang lain dikatakan keras itu ancamannya. Wailul likulli lumazah. Nah, lumazah itu artinya lames, itu ya. Celaka, neraka wail dalam riwayat yang lain bagi orang yang pengumpat dan pencela. Kalau udah begitu berarti kan dosa gede. Iya. Nah, makanya termasuk yang Ibu katakan tadi, walaupun kita cuma dengan jempol gitu ya. Kalau itu mengakibatkan orang sakit hati, itu mengakibatkan pencelaan sama orang, sama hukumnya, ya. Maka kita jauhi. Baik itu dengan medsos, dengan mulut, dengan apa, hendaknya kita hati-hati jauhi hal-hal yang menyakiti orang lain. Kecuali kalau tadi ridho orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi itu maksudnya saling mengejek ya Habib ya. Jadi ayat ini saling mengejek, misalnya yang satu ngatain maaf gendut, fisikal gitu, yang satu ngatain kurus, yang satu bilang ganteng lo, cakep lo, cantik lo, nggak ada ya kayak gitu ya. Nggak ada. Cakep banget sih lo. Baik, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa bahwa di surah Al-Hujurat tadi yang disampaikan Habib ayat 11 ya, itu diingatkan untuk tidak mengejek satu kaum, satu laki-laki dengan laki-laki yang lainnya juga, begitu juga dengan perempuan saling memburukan satu dan yang lainnya, jangan memberikan julukan jelek terhadap diri sendiri dan juga jangan saling mengejek ya dengan memberikan istilah jelek terhadap satu dengan yang lainnya. Betul. Baik, kita akan lanjut lagi masih surah Al-Hujurat, tapi saya akan mengajak semuanya yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa Ainus yang ada di rumah untuk menyimak informasi bermanfaat dari Habib Isa Alkaf.
Silakan Habib Fadl. Ibu-ibu, saya mau tanya nih, ibu-ibu kalau sholat di rumah khusyuk nggak? Pernah nggak sih ibu-ibu sholatnya jadi nggak khusyuk gara-gara nyium aroma apek atau aroma yang kurang sedap? Pernah. Sumber aroma apek atau kurang sedapnya dari mana ibu-ibu? Dari mukena dan sejadah ya. Itu jarang dicuci pasti tuh. Jangan gitu ya ibu-ibu, mulai sekarang mukenanya harus wangi agar ibadahnya khusyuk. Nih saya saranin ibu-ibu untuk pakai kiss spray kasturi suci. Ibu-ibu harus tahu kalau wangi kasturi dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan sebagai salah satu wangian yang digemari oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, pakai wangian sangat dianjurkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian ingin berwudu, maka hendaklah dia berwudu dengan baik. Setelah itu, jika dia hendak sholat, maka hendaknya dia memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi wangi saat melakukan sholat itu juga termasuk sunnah. Kiss spray kasturi suci gak hanya sebagai pelicin, pewangi dan pelembut. Tapi sudah bisa menjadi semprotan yang multi occasion. Bisa disemprotkan pada alat sholat yang kita pakai, kayak mukena, sejadah atau bahkan karpet. Jadi pas sujud kan hidung gak harus nempel nih ke sajadah nih. Ibadah pun jadi lebih nyaman dan khusyuk. Cara semprotnya seperti ini ya ibu-ibu. Wangi dan lembut sekali. Ibadahnya pasti lebih khusyuk. Aroma keharuman kiss spray kasturi seperti kita sedang beribadah di tanah suci. Wanginya lembut dan ibadah pasti menjadi lebih khusyuk. Kiss spray sudah bersertifikat halal. Wewangiannya dari essential oil jadi aman dan tahan lama. Dan punya anti kuman juga. Kita harus menjaga kebersihan dan memakai wewangian asal tidak berlebihan. Bagi yang rindu keharuman tanah suci dan raudhah, bisa pakai kiss spray kasturi suci ya ibu-ibu. Untuk sholat jadi nyaman dan khusyuk. Kiss spray kasturi sekarang sudah tersedia di supermarket dan minimarket terdekat. Jadi memudahkan kita untuk stok kiss spray di rumah. Dan ibu-ibu juga bisa beli di sini dan kunjungi booth kiss spray yang ada di depan ya. Insya Allah. Mulai sekarang selalu jaga kebersihan dan kewangian alat sholat ya ibu-ibu. Dengan kiss spray kasturi suci, wangi, mewah, penuh berkah. Kiss spray kasturi suci, wangi, mewah, penuh berkah.